Malam selalu menyimpan rahasia, terutama di tempat-tempat yang sudah lama ditinggalkan. Ada bangunan yang berdiri bukan hanya dengan dinding dan atap, tapi juga dengan kenangan, penderitaan, dan arwah-arwah yang tak pernah pergi. Rumah sakit tua di pinggiran kota ini salah satunya. Puluhan tahun terbengkalai, ia berdiri bisu dengan jendela pecah, cat terkelupas, dan lorong gelap yang berbau kematian. Orang-orang yang melintas selalu mempercepat langkah, menunduk, seolah takut sesuatu dari dalam akan ikut menatap. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di sana. Ada yang bilang, rumah sakit itu ditutup setelah serangkaian operasi gagal yang berujung kematian. Ada pula yang percaya, para pasiennya tidak pernah benar-benar meninggalkan bangunan itu. Malam ini, 4 anak muda dengan rasa penasaran nekat akan melangkah masuk. Mereka hanya ingin mencari bukti, menantang rasa takut, mungkin sekadar mencari sensasi. Namun, yang menunggu di dalam bukan sekadar kegelapan. Ada sesuatu yang haus, sesuatu yang marah, dan sesuatu yang tidak ingin mereka keluar lagi. Selamat datang di teror di rumah sakit terbengkalai. Seriusan lo mau ngajak gue ke sana? Tanya Dika dengan wajah bingung, sambil menatap Bagas yang sedang asyik menyalakan rokoknya. Bagas menyeringai. Iyalah, sekali-kali kita uji nyali. Masa anak-anak lain berani, kita enggak. Rani yang duduk di kursi panjang menatap Dika dengan mata berbinar. Katanya di rumah sakit itu sering ada suara aneh. Kalau kita bisa masuk dan rekam videonya, bisa viral di media sosial. Andi menepuk bahu Dika. Tenang aja, kita bareng-bareng kok. Lo kan paling berani di antara kita. Dika menghela napas panjang. Dalam hati sebenarnya ia tidak terlalu suka dengan ide itu. Rumah sakit tua yang sudah puluhan tahun terbengkalai jelas bukan tempat yang nyaman untuk dikunjungi, apalagi tengah malam. Namun, rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takutnya. Ya udah, kalau kalian maksa, gue ikut. Suasana hening sejenak. Lalu mereka tertawa bersama, seperti baru saja membuat perjanjian kecil untuk menghadapi sesuatu yang tidak mereka pahami. Malam itu, setelah pukul 11, mereka berempat berkumpul di depan gerbang rumah sakit yang sudah berkarat. Dari kejauhan saja bangunannya sudah menyeramkan, dindingnya retak-retak, jendela pecah, dan catnya mengelupas. Angin malam bertiup membawa suara gesekan dedaunan, seperti bisikan samar yang menambah kengerian. Ya ampun, ini lebih serem daripada yang gue bayangin, gumam Rani, memeluk jaketnya erat-erat. Bagas mendorong gerbang itu dengan keras. Besi berkarat berderit panjang, suara gesekannya menusuk telinga. Seolah-olah suara itu membangunkan sesuatu yang sudah lama tidur di dalam bangunan itu. Sekarang nggak ada jalan balik, kata Andi sambil menyalakan senter kecil di tangannya. Mereka pun melangkah masuk, melewati gerbang itu satu persatu. Begitu kaki mereka menyentuh halaman rumah sakit tua, hawa dingin aneh langsung menyelimuti tubuh. Seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik jendela-jendela gelap di lantai atas. Dan dari dalam kegelapan, samar-samar terdengar bunyi, seperti roda ranjang pasien yang berderit pelan, bergerak sendiri di lorong rumah sakit. Begitu langkah terakhir mereka masuk, gerbang tua itu menutup sendiri perlahan. Krek, brak, suaranya menggetarkan malam yang sepi. Rani langsung terlonjak kaget. Astaga, siapa yang nutupin? Semua serentak menoleh ke belakang. Tapi tak ada seorang pun di sana. Angin malam pun terasa berhenti berhembus, menyisakan hening yang menekan dada. Bagas mencoba tertawa untuk menutupi rasa takut. Paling angin, santai aja. Tapi Dika tahu, suara itu bukan angin. Terlalu keras, terlalu jelas, seperti ada tangan besar yang mendorongnya. Mereka menyalakan senter masing-masing. Cahaya kuning pucat menembus gelap, menyorot halaman yang dipenuhi rumput liar tinggi. Ada kursi roda tua tergeletak di pojok, roda kirinya patah. Entah kenapa, kursi itu seperti menghadap ke arah mereka, seolah sedang memperhatikan. Gue nggak enak nih, bisik Rani pelan. Andi menepuk pundaknya. Tenang, kita baru mulai, belum apa-apa udah mau mundur.
Mereka mulai berjalan menuju pintu utama rumah sakit. Setiap langkah membuat rumput kering patah, suaranya bercampur dengan derit besi tua di kejauhan. Dari arah jendela lantai 2, Dika yakin ia melihat sesuatu bergerak. Bayangan hitam melintas cepat, lalu hilang. "Lo lihat nggak?" tanya Dika, menahan napas. "Lihat apa?" Andi menoleh. "Kayak ada orang di lantai 2. Bagas terkekeh. "Halusinasi lo doang." Namun saat mereka tiba di depan pintu utama, sesuatu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pintu itu retak, catnya terkelupas, dan kaca di bagian tengahnya pecah. Tapi yang lebih aneh, di permukaan kayu pintu terdapat bekas goresan panjang-panjang, seperti cakaran kuku. Rani menelan ludah. Kayak ada yang berusaha keluar. "Bukan keluar, tapi masuk," sahut Dika lirih tanpa sadar. Mereka saling berpandangan, wajah pucat diterangi cahaya senter. Lalu, tanpa aba-aba, Bagas mendorong pintu itu dengan keras. "Kreek." Suara pintu berderit menggema ke seluruh lorong dalam rumah sakit. Dari dalam, hawa dingin menyambut mereka. Bau lembab bercampur dengan aroma karat dan sesuatu yang amis, seperti darah kering. "Ya Tuhan," Rani menutup hidungnya. Andi mengarahkan senter ke lorong panjang yang gelap gulita. Cat dinding terkelupas, ubin pecah, dan di beberapa titik ada noda gelap menghitam di lantai, seperti bekas cairan yang sudah lama mengering. Mereka berdiri terpaku sejenak, lalu suara itu terdengar lagi. Krek, krek, seperti roda ranjang pasien yang berderit, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Suara itu berasal dari dalam lorong gelap. Lorong itu panjang, gelap, dan sepi. Hanya suara langkah kaki mereka yang menggema, bercampur dengan derit pintu yang baru saja tertutup di belakang. "Kenapa makin ke dalam makin dingin, ya?" bisik Rani sambil merapat ke Bagas. "Bisa jadi karena lembab," jawab Andi, meski suaranya terdengar ragu. Cahaya senter menyorot dinding yang penuh coretan. Ada tulisan-tulisan aneh dengan cat merah yang sudah pudar, "Mereka masih di sini," dan "Jangan percaya suara itu." Dika berhenti sejenak, menyorot salah satu tulisan. Tangannya gemetar. Siapa yang nulis beginian di tempat kayak gini? Bagas mencoba bersikap cuek. "Anak-anak iseng kayak kita kali. Lo terlalu parno, Di." Tapi suasana benar-benar membuat jantung berdegup cepat. Lorong itu seperti menutup mereka rapat-rapat. Setiap kali mereka melangkah, terdengar gema langkah lain, seolah ada yang mengikuti. Tunggu, kalian dengar nggak?" bisik Rani tiba-tiba. Mereka semua berhenti. Dari ujung lorong, samar-samar terdengar bunyi, tep, tep, tep. Pelan, teratur, seperti langkah kaki seseorang yang sedang berjalan mendekat. "Bagas, itu lo, kan?" tanya Andi dengan wajah pucat. Bagas menggeleng cepat. "Lo kira gue bercanda?" Cahaya senter mereka bergoyang karena tangan yang bergetar. Suara langkah itu semakin jelas. Tapi saat disorot, lorong itu tetap kosong. Hanya udara dingin yang menusuk. Tiba-tiba, BRUK. Sebuah kursi roda tua terguling dari salah satu ruangan, meluncur keluar sendiri hingga berhenti tepat di depan mereka. Roda-rodanya masih berputar pelan, padahal tak ada seorang pun yang menyentuhnya. Rani menjerit kecil dan memegangi lengan Dika. "Tenang, jangan panik," ujar Dika meski wajahnya sama pucatnya. Mereka saling pandang, lalu memutuskan untuk terus maju. Bagas menendang kursi roda itu ke samping, membuat suara logam berderit panjang. Mereka melangkah lebih dalam. Senter Andi menyorot papan nama ruangan yang huruf-hurufnya sudah berkarat. "Ruang operasi," tertulis samar di atas pintu besi besar. Dan dari balik pintu itu, terdengar sesuatu. Suara tertawa lirih, pelan tapi jelas. Seperti seseorang menahan tawa di balik ruangan. Gue nggak salah dengar, kan?" tanya Rani dengan mata melebar. Tidak ada yang menjawab, tapi dari wajah mereka, jelas semua mendengarnya. Pintu besi itu bergetar pelan, seakan ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Pintu ruang operasi itu berdiri kokoh, meski karatan menutupi hampir seluruh permukaannya.
Dari balik celah kecil di bawah pintu, keluar hawa dingin yang menusuk tulang, jauh lebih dingin daripada lorong sebelumnya. Tawa lirih itu terdengar lagi. Hihihihi, suara yang tidak jelas apakah dari perempuan atau laki-laki, namun menggema aneh, seperti berasal dari dalam kepala mereka. Rani memeluk lengan Dika erat-erat. Kita jangan masuk, ya. Gue nggak enak banget. Andi mencoba menenangkan, meski suaranya bergetar. Mungkin cuma suara tikus, atau suara angin. Bagas mendekat ke pintu itu, lalu menempelkan telinganya. Seketika wajahnya berubah pucat. Ia melompat mundur. Sial, ada yang jalan di dalam. Semua terdiam. Dari balik pintu, terdengar jelas suara langkah kaki yang berputar mengitari meja operasi. Tep, tep, tep. Lalu, tiba-tiba, brak. Senter Andi mati mendadak. Gelap total menyelimuti mereka. Senter gue mati. Seru Andi panik. Cahaya dari senter Rani dan Dika langsung menyorot ke sekeliling. Saat cahaya itu mengenai pintu, mereka semua terdiam. Di kaca kecil yang retak di bagian atas pintu, tampak bayangan samar. Sosok hitam berdiri kaku di tengah ruangan, kepalanya sedikit miring, menatap ke arah mereka. Lo semua lihat itu, kan? Bisik Dika. Rani hampir menangis. Astaga, itu apa? Bayangan itu bergerak perlahan. Dari balik kaca retak, terlihat jelas kepala sosok itu menoleh ke samping dengan gerakan patah-patah, seperti tulang lehernya hampir putus. Suara tertawa lirih kembali terdengar. Lebih dekat, lebih nyaring. Hihihihihihi. Tiba-tiba pintu itu bergetar keras, seperti ada yang mendorong dari dalam. Dum, dum, dum. Suara dentuman membuat jantung mereka hampir copot. Lari, lari sekarang, teriak Dika. Mereka semua berlari ke arah lorong lain, meninggalkan pintu ruang operasi yang terus bergetar. Suara tawa itu kini bergema di seluruh lorong, mengejar langkah mereka yang panik. Mereka berlari tanpa arah, hanya mengikuti lorong yang seakan tak ada ujungnya. Nafas terengah, keringat bercampur dengan dinginnya udara yang menusuk tulang. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan besar dengan pintu setengah terbuka. Bagas menendang pintu itu. Masuk, cepat. Begitu cahaya senter menyorot ke dalam, mereka langsung terdiam. Ruangan itu ternyata ruang operasi lain. Di tengahnya berdiri sebuah meja operasi berkarat, masih utuh meski sudah dipenuhi noda hitam kecoklatan. Bau anyir begitu menusuk hidung, seakan darah itu masih segar. Gue nggak mau di sini, bisik Rani dengan suara bergetar. Udah, cuma sebentar. Kita sembunyi dulu, baru keluar lagi, ujar Dika mencoba menenangkan, meski dirinya sendiri gemetar. Mereka semua menyorot meja itu. Dan saat itulah, sesuatu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bayangan hitam samar terlihat berdiri di atas meja operasi. Bayangan itu tinggi, kurus, dengan kepala menunduk. Meski ruangan kosong, bayangan itu seolah punya bentuk nyata, seakan ada sosok yang tak kasat mata sedang menunggu. Lo lihat juga, kan? Tanya Andi terbata-bata. Tak ada yang menjawab. Semua hanya terpaku, terlalu takut untuk bergerak. Bayangan itu perlahan mengangkat kepalanya. Dari bentuk samar yang mereka lihat, sosok itu tampak tidak punya wajah. Hanya rongga hitam kosong yang menganga, seolah wajahnya telah dihapus. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat. Dalam sekejap, ia seperti menoleh ke arah mereka. Meski tanpa mata, mereka bisa merasakan tatapan menusuk dari sosok itu. Rani menjerit histeris. Kita harus keluar. Sekarang juga. Dika menarik tangannya. Mereka berempat berlari keluar dari ruangan, tapi sebelum benar-benar meninggalkan pintu, terdengar suara berbisik lirih tepat di telinga mereka. Jangan tinggalkan aku. Suara itu begitu dekat, seakan sosok itu berada tepat di belakang mereka. Langkah mereka kacau, masing-masing hanya ingin keluar dari lorong itu secepat mungkin. Nafas memburu, dada sesak, seakan ada yang menekan dari segala arah. Lorong bercabang ke kiri dan kanan. Tanpa pikir panjang, Bagas memilih ke kiri. Lewat sini, cepat. Mereka berlari,
hingga tiba di depan sebuah pintu kayu yang sedikit terbuka. Dari dalam, samar-samar terdengar suara tangisan lirih. Hiks, hiks, hiks. Rani terhenti, wajahnya pucat. Kalian dengar? Andi menelan ludah. Iya, ada orang nangis di dalam. Mereka saling pandang. Pikiran logis mengatakan tidak mungkin ada orang di sana. Tapi suara tangisan itu terdengar jelas, seperti seseorang yang sedang putus asa. Bagas, dengan rasa penasaran yang berlebihan, mendekatkan telinganya ke pintu. Tangisan itu terdengar makin nyaring, bercampur dengan suara lirih seperti doa yang terputus-putus. Tiba-tiba, KREET. Pintu itu terbuka sendiri, membuat Bagas hampir terjungkal ke dalam. Cahaya senter mereka menyorot isi ruangan. Kursi-kursi berantakan, beberapa ranjang pasien berkarat, dan di sudut ruangan, duduk seorang perempuan dengan seragam perawat putih yang penuh noda merah. Rambut panjang menutupi wajahnya, tubuhnya bergetar menahan tangis. Rani mundur dengan tubuh gemetar. Astaga, itu beneran, perawat. Perawat itu perlahan menoleh. Rambutnya tersibak, memperlihatkan wajah pucat penuh lebam. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya menetes darah segar yang mengalir ke seragam putihnya. Dengan suara serak, ia berbisik, "Kenapa kalian tinggalkan aku di sini?" Lalu, ia berdiri perlahan. Gerakannya kaku, seakan tulangnya patah di beberapa bagian. Andi berteriak, "Lari, sekarang!" Mereka berempat lari terbirit-birit keluar dari ruangan, tapi suara langkah perawat itu mengikuti, seret, patah-patah, semakin dekat. Suara tangisnya berubah menjadi jeritan melengking. Kembali, jeritan itu menggema ke seluruh lorong, membuat telinga mereka berdenging. Mereka berlari tanpa arah, hanya mengikuti lorong yang semakin sempit dan gelap. Suara jeritan perawat itu masih terdengar, meski perlahan memudar. Jantung mereka berdegup kencang, seolah bisa meledak kapan saja. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah tangga tua yang menurun ke bawah. Udaranya lembab dan bau obat-obatan bercampur dengan anyir darah tercium kuat. Ke bawah. Rani hampir menangis. "Gue nggak mau, please." "Tapi nggak ada jalan lain," kata Dika cepat, menyorot senter ke lorong belakang. Bayangan perawat tadi bergerak perlahan mendekat. Tanpa pilihan lain, mereka menuruni tangga berdebu itu. Langkah kaki mereka berderit di anak tangga kayu yang rapuh, setiap langkah terasa seperti bisa ambruk kapan saja. Begitu sampai di bawah, pintu besi berkarat menutup sendiri di belakang mereka dengan suara keras. Brak, mereka semua terdiam. Andi mencoba mendorong pintu itu. Terkunci. "Sial, kita kejebak." Bagas memukul pintu dengan marah. "Anjing, gimana cara keluarnya?" Ruangan bawah tanah itu luas, seperti gudang, tapi lebih menyerupai laboratorium yang ditinggalkan. Lampu gantung bergoyang pelan, berdecit saat terkena angin entah dari mana. Rak-rak tua berjejer, dipenuhi botol-botol pecah, jarum suntik berkarat, dan lembaran catatan berdebu. Lantai dingin penuh, bercak hitam kecoklatan yang sudah menempel permanen. Rani menyalakan senter ke salah satu dinding. Ada bekas tangan berdarah menempel, meninggalkan jejak panjang seakan seseorang pernah diseret masuk ke dalam. "Tempat apa ini sebenarnya?" bisik Rani dengan suara hampir tak terdengar. Dika menemukan sebuah papan kayu lapuk di sudut. Di atasnya, tertulis dengan kapur, "Mereka tidak pernah diizinkan keluar." Tiba-tiba terdengar suara dari lorong kecil di dalam ruang bawah tanah itu. Bukan suara tangisan, bukan tawa, tapi suara langkah banyak orang. Seret, pelan, berat, seperti puluhan kaki yang menyeret di lantai. Bagas memegang bahu Dika dengan wajah pucat. "Lo denger itu? Mereka, ada banyak. Dan memang benar." Dari kegelapan lorong bawah tanah, samar-samar mulai terlihat siluet manusia. Tubuh mereka kurus, pakaian pasien lusuh, wajah rusak penuh luka. Puluhan pasang mata kosong menatap ke arah mereka. Ya Tuhan, Rani menutup mulutnya agar tidak menjerit. Sosok-sosok itu mulai melangkah keluar, menyeret kaki mereka, mendekat perlahan ke arah kelompok itu. Senter mereka bergetar di tangan.
Puluhan sosok pasien itu semakin mendekat, wajah mereka hancur, ada yang tanpa mata, ada yang mulutnya terkoyak hingga ke telinga. Suara seretan kaki membuat bulu kuduk berdiri. "Cepat, cari tempat sembunyi," bisik Dika sambil menarik Rani. Mereka berlari ke arah rak-rak tua. Di salah satu rak berdebu, Dika tak sengaja menyingkirkan tumpukan kertas kuning kecoklatan. Sebuah buku catatan tebal jatuh ke lantai dengan suara duk. Andi buru-buru mengambilnya. Sampulnya kulit lusuh, ada bercak hitam yang terlihat seperti darah. Tulisan di sampulnya samar, rekaman pasien 1983. Andi membuka cepat, meski tangannya gemetar. Tulisan tangan dokter terlihat jelas. Banyak pasien meninggal di meja operasi. Penyebab tidak jelas. Beberapa bahkan bangun kembali setelah dinyatakan mati, namun tanpa jiwa. Halaman berikutnya lebih mengerikan. Kami diperintah melanjutkan eksperimen, suntikan, sayatan, hingga tubuh mereka hancur. Namun tetap, mereka tidak benar-benar mati. Rani menutup mulutnya, menahan muntah. Astaga, jadi, rumah sakit ini ditutup karena pasien-pasien yang gak pernah keluar hidup-hidup, sambung Dika lirih. Bagas menyambar buku itu, membuka lembaran terakhir. Ada daftar nama pasien, puluhan nama dengan catatan, hilang, di sampingnya. Tiba-tiba, salah satu lembar buku basah. Dika menyorot senter, dan matanya membelalak. Bukan karena tinta, tapi karena setetes darah segar jatuh di atas kertas itu. Mereka menoleh pelan ke atas. Di langit-langit, ada tubuh pasien yang menempel terbalik, dengan mata kosong menatap mereka. Dari mulutnya, darah menetes deras ke buku catatan. "Lari!" teriak Bagas panik. Pasien-pasien lain mulai bergerak lebih cepat, menyeret tubuh mereka ke arah 4 remaja itu. Suara erangan memenuhi ruang bawah tanah, seakan mereka lapar akan sesuatu. Pintu bertuliskan, "Keluar," itu kini tertutup rapat, seolah tidak pernah bisa dibuka lagi. Mereka menabrak dan menghantamnya berkali-kali, tapi pintu itu tidak bergeming. "Buka, ayo buka!" Bagas menendang sekuat tenaga, suaranya pecah oleh panik. "Astaga, gue nggak mau mati di sini." Rani menangis histeris, tubuhnya gemetar hebat. Pasien-pasien itu semakin mendekat. Nafas mereka berat, terdengar seperti desahan maut. Beberapa sudah hanya berjarak beberapa langkah, tangan mereka terulur, kuku panjang berlumuran darah. Andi memukul pintu dengan keras, tangannya berdarah. "Tolong, ada orang, buka." Tiba-tiba, pintu itu berderit pelan. Krek, celah terbuka, dan dari luar terlihat cahaya samar bulan malam. Harapan kembali menyala di mata mereka. "Cepat, masuk, cepat!" Dika berteriak. Mereka berebut menuju celah pintu. Bagas berhasil duluan, menyeret Rani keluar. Andi mengikuti di belakang. Saat giliran Dika, sesuatu mencengkeram kakinya. Ia menoleh, sebuah tangan dingin, penuh darah, meremas erat pergelangan kakinya. Wajah pasien tanpa mata menatapnya dari lantai, mulutnya menganga penuh darah. "Lepaskan!" Dika menendang dengan panik, lalu Bagas dan Andi menariknya kuat-kuat. Dengan teriakan keras, mereka berhasil menyeret Dika keluar. Pintu itu tertutup keras di belakang mereka. Brak, sunyi. Mereka tergeletak di halaman rumah sakit, terengah-engah, tubuh gemetar. Udara malam terasa kembali normal, seolah apa yang terjadi di dalam hanyalah mimpi buruk. Rani menatap gerbang berkarat. Kita beneran keluar." Dika menatap ke arah rumah sakit. Dari salah satu jendela lantai 2, ia melihat siluet perawat bergaun putih berdiri diam, menatap mereka. Senyum tipis terbentuk di wajah pucat itu. Kemudian, terdengar lagi suara tawa lirih dari dalam gedung. "Hihihihihi." Gerbang berkarat berderit pelan, menutup sendiri. Dan rumah sakit itu kembali hening, seakan menunggu korban berikutnya. Sudah 3 hari sejak kejadian itu. Mereka berempat tidak pernah lagi membicarakan rumah sakit itu. Wajah mereka pucat, mata cekung, tidur pun jarang nyenyak. Rani sering terbangun tengah malam dengan tubuh basah keringat. Katanya,
Ia selalu mendengar suara tangisan perawat di dekat telinganya. Bagas jadi pendiam. Dari orang yang biasanya paling keras dan berani, kini ia selalu menutup semua cermin di kamarnya. Ia mengaku melihat bayangan pasien setiap kali bercermin. Andi tidak pernah melepas perban di lengannya. Luka cakar itu tidak sembuh, justru semakin dalam seperti digaruk dari dalam kulit. Sedangkan Dika, ia mulai merasa ada yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Di sekolah, di rumah, bahkan saat duduk sendirian. Setiap kali ia menoleh, ia melihat kursi roda tua tergeletak di sudut ruangan, meski tak pernah ada sebelumnya. Malam itu, ketika mereka berkumpul kembali, suasana hening. Tak ada tawa, tak ada obrolan seperti dulu. Hanya rasa takut yang masih membekas. Dari televisi yang tiba-tiba menyala sendiri, terdengar suara lirih. Kalian sudah keluar, tapi jiwa kalian tetap milik kami. Listrik padam seketika, dan dalam kegelapan, suara tawa itu terdengar lagi. Hihihihihi. Setiap tempat memiliki cerita. Ada yang indah, ada yang penuh luka, ada pula yang seharusnya tidak pernah diungkap. Rumah sakit tua itu adalah salah satunya, bangunan bisu yang menyimpan jeritan, air mata, dan arwah yang enggan pergi. Bagi mereka yang pernah masuk, kisahnya tidak pernah berakhir ketika langkah meninggalkan gerbang. Bayangan tetap mengikuti, bisikan tetap terdengar, dan mimpi buruk menjadi bagian dari hidup. Mungkin, rumah sakit itu hanyalah satu dari sekian banyak tempat yang terlupakan. Namun, ada kalanya yang terlupakan justru paling berbahaya, karena ia menunggu untuk ditemukan kembali. Dan siapapun yang berani mencoba, harus siap membayar harga, dengan nyawa, atau dengan jiwa. Teror mungkin telah usai di halaman buku ini, tapi tidak pernah benar-benar berakhir di dunia nyata.